Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, nama saya Nisa Patiran. Saya adalah selaku guru KPL kalian dari Universitas Negeri Malang. Eh, di program KPL saat ini, saya mengajar di kelas 12 dan mendapat mata pelajaran OTK Kepegawaian. Nah, hari ini kita akan belajar di KD yang pertama di semester 1 kelas 12, yaitu KD 3.12, yaitu menerapkan disiplin pegawai. Kita langsung aja. Yang pertama, tentunya kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan disiplin pegawai tersendiri. Nah, disiplin pegawai ini merupakan kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan juga menghindari larangan yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar, maka akan dijatuhi hukuman disiplin. Nah, eh, untuk hal ini sendiri itu, untuk pengertian disiplin sendiri ini, sama seperti disiplin-disiplin pada umumnya. Bedanya ini adalah disiplin yang diterapkan kepada seorang pegawai. Nah, contoh kecil perlakuan disiplin ini juga biasa kita dapatkan di sekolah-sekolah atau instansi yang lain. Misalnya kalau di sekolah punya peraturan-peraturan seperti hari Senin mengadakan upacara, wajib berpakaian lengkap, termasuk topi, dasi, dan juga berseragam eh, lengkap seperti itu. Nah, jika tidak dilaksanakan ini, kita akan mendapatkan hukuman seperti itu. Nah, ini tujuannya biar apa? Eh, ini sebenarnya tujuannya itu ya untuk apa? Terdapat terjadinya suatu perubahan sikap yang tadinya itu em, tidak sesuai menjadi sesuai seperti itu. Kemudian ada tujuan disiplin pegawai. Nah, di sini terdapat 5 poin. Yang pertama itu untuk lebih terjaminnya keterlibatan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan juga fungsi seorang PNS. Nah, di sini sudah jelas, yaitu untuk menjamin keterlibatan dan juga kelancaran pelaksanaan tugas dari PNS itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah mendorong peningkatan kinerja dan perubahan sikap dan perilaku seorang PNS. Nah, udah pokoknya di sini tujuannya itu saling berhubungan satu sama lain ya. Nah, di sini juga untuk meningkatkan kinerja dari seorang PNS itu sendiri, kemudian meningkatkan kedisiplinannya, dan juga meningkatkan tanggung jawabnya sebagai seorang PNS. Selain itu juga untuk mempercepat proses perubahan ke arah peningkatan profesionalitasnya yang lebih tinggi dalam bekerja. Jadi dengan kata lain, dengan dilakukannya disiplin pegawai ini, seorang pegawai negeri sipil yang tadinya kurang profesional, setelah adanya pendisiplinan ini menjadi lebih profesional. Nah, tujuannya seperti itu. Kemudian next ke kewajiban bagi seorang PNS. Nah, sama seperti kalian para siswa, PNS ini juga memiliki kewajiban-kewajiban mereka sendiri, yang mana terdiri dari 17 poin. Yang pertama itu adalah mengucapkan sumpah janji PNS, terus mengucapkan sumpah janji jabatan, terus setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, terus menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan, menjunjung tinggi kehormatan kepada negara, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingannya sendiri atau golongan, kemudian memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya itu harus dirahasiakan seperti itu. Kemudian bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Kemudian juga melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang membahayakan atau merugikan pemerintah atau juga negara. Kemudian juga seorang pegawai negeri sipil ini mempunyai kewajiban masuk kerja dan juga menaati ketentuan jam kerja. Misalnya di suatu instansi mempunyai kewajiban untuk pegawainya masuk jam kerja itu jam 7.30. Nah, di atas jam itu maka dia akan mendapatkan em, sanksi seperti itu. Kemudian untuk mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan. Nah, tuh ini juga apa kewajibannya itu untuk harus mencapai sasaran yang telah ditentukan, misalnya gitu. Terus juga menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara. Terus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
Nah, membimbing bawahan untuk melaksanakan tugas, memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir, dan juga yang terakhir menaati peraturan kedinasan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, sudah pasti selain seorang PNS itu memiliki suatu kewajiban, dia juga memiliki larangan-larangan tertentu. Salah satunya jadi terdapat dari 16 poin, terdiri dari 16 poin yang mana masing-masing itu adalah yang pertama menyalahgunakan wewenang. Sudah pasti dong tidak boleh menyalahgunakan wewenang, terus menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan dengan menggunakan kewenangan orang lain seperti itu. Kemudian tanpa izin pemerintah, dia itu menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain atau lembaga atau organisasi nasional yang lain gitu. Jadi selama dia masih belum dipecat atau masih belum mengundurkan diri dari jabatan atau dari posisinya, dia tidak akan bisa bekerja di tempat lain seperti itu. Kemudian bekerja pada perusahaan asing itu juga tidak boleh. Kemudian memiliki, menjual, membeli atau menggadaikan. Nah, ini barang-barang baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, pokoknya yang milik negara itu tidak boleh diperjualbelikan dan pokoknya untuk unsur mencari keuntungan itu tidak boleh. Kemudian dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara tidak langsung itu dapat merugikan negara, itu juga tidak boleh dilakukan. Kemudian memberi atau menyanggupi akan memberi. Nah, ini tuh sama. Jadi seorang PNS itu juga tidak boleh melakukan suap menyuap. Kemudian menerima hadiah. Nah, memberi atau menyanggupi bla bla bla, terus juga menerima hadiah. Ini tuh dua hal yang sama. Konotasinya ini ke arah penyuapan seperti itu. Nah, kemudian ada bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya. Jadi ketika seorang pegawai negeri sudah menjadi atasan, dia tuh harus memperlakukan bawahannya dengan baik, tidak sewenang-wenang gitu. Nah, kemudian melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak. Kemudian menghalangi perjalanannya tugas kedinasan. Dan memberikan dukungan kepada calon presiden seperti itu. Pokoknya yang terlibat dengan politik seperti itu seorang PNS itu tidak boleh, tidak diperbolehkan seperti ikut serta dalam pelaksanaan kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai dan selain itu. Kemudian juga menyuruh PNS yang lain untuk ikut serta dalam kegiatan politikus seperti itu. Dan juga sebagai peserta, itu tidak boleh. Dan masih ada beberapa poin-poin lagi. Nanti bisa kalian baca. Untuk mempercepat waktu ini, Bu, langsung aja ya. Nah, selain itu, kalau sudah berbicara tentang suatu larangan, berarti kan kalau dilanggar itu pasti ada hukumannya. Nah, di sini ada hukuman disiplin untuk pegawai. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak ditaati atau yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan dalam maupun luar jam kerja. Nah, di sini tuh dibagi menjadi beberapa. Jadi yang pertama ini ada umum. Hukuman yang disiplin yang bersifat umum. Yang pertama itu adalah PNS dan CPNS yang tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan dijatuhi hukuman disiplin seperti itu. Terus yang kedua, setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang melanggar kewajiban dan larangan itu dijatuhi hukuman disiplin. Dan yang ketiga itu tidak mengesampingkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan pidana dan melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Kemudian yang kedua itu adalah jenis hukuman disiplin. Jenis-jenisnya itu ada apa aja? Jadi hukuman yang dilakukan oleh seorang PNS ini akan mendapatkan berbagai macam hukuman. Nah, hukuman ini dibagi menjadi 3, yaitu terdiri dari hukuman disiplin ringan dan hukuman disiplin sedang, dan yang terakhir adalah hukuman disiplin berat. Nah, masing-masing ini ada kategorinya.
Nah, misalnya kalau hukuman ringan ini berupa teguran lisan, teguran secara tertulis, dan juga pernyataan tidak puas secara tertulis oleh atasannya atau yang berwenang. Kemudian yang sedang ini tuh berupa penundaan kenaikan gaji, misalnya berskala 1 tahun, terus juga penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan juga bisa saja penurunan pangkat selama ke lebih rendah ke pangkat yang lebih rendah selama 1 tahun. Dan untuk hukuman disiplin berat ini terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun ini dia itu seorang pegawai ini yang telah mendapatkan hukuman ini dia tidak bisa melaksanakan naik pangkat atau sebagainya kecuali setelah masa hukuman ini berlaku. Kemudian pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah seperti itu. Terus ada pembebasan dari jabatan ini tuh lebih seperti kayak dipecat seperti itu. Kemudian ada pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari PNS. Jadi pemberhentian itu ada dua. Yang pertama itu pemberhentian yang memang dilakukan oleh pihak kantor seperti itu, pihak organisasi tempat ia bekerja. Nah, sedangkan yang satunya lagi adalah pemberhentian yang benar-benar dirasa dan juga dilakukan sendiri oleh orang yang sedang dihukum gitu. Jadi dia ya pengunduran dirinya secara terhormat gitu untuk meninggalkan pekerjaannya. Nah, kemudian pejabat yang berwenang menghukum ini siapa gitu. Nah, pejabat yang berwenang ini mereka yang berwenang untuk menghukum ini meliputi berpangkat pembina tingkat 1 golongan 4 ke atas, kemudian sepanjang mengenai jenis hukuman berat pasal 6 ayat 4 huruf C dan D. Kemudian yang memangku jabatan struktur eselon 1 khusus untuk membebaskan jabatan. Kemudian juga ada menteri untuk semua jabatan struktural eselon 1 khusus untuk membebaskan jabatan. Kemudian pejabat yang berwenang yaitu menteri dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain kecuali untuk pasal 6 ayat 4 huruf C dan D dengan ketentuan bagi berikut. Nah, ketentuannya itu di sini ada beberapa. Kita lanjut aja ya. Nah, dalam pendelegasiannya ini untuk menjatuhkan hukuman disiplin itu untuk menjamin daya guna dan hasil guna sebesar-besarnya dalam pelaksanaan peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Nah, maka pejabat pembina kepegawaian pusat dan pejabat pembina kepegawaian daerah ini mereka tuh dapat mendelegasikan sebagian wewenang mereka kepada jabatan lain untuk memberikan hukuman disiplin kepada pejabat yang sedang melakukan suatu masalah gitu. Nah, di lingkungannya masing-masing, misalnya kayak si pejabat pembina kepegawaian pusat ini berarti di daerah pusat, sedangkan pejabat pembina kepegawaian daerah berarti di tingkat daerah. Jadi di tempatnya masing-masing. Kemudian pegawai negeri sipil dan pemberhentian tidak dengan terhormat sebagai pegawai negeri sipil yang berpangkat pembina tingkat 1 golongan ruang 5B ke bawah. 4B maksudnya. Pendelegasian wewenang menjatuhkan hukuman disiplin dilaksanakan dengan surat keputusan pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan. Jadi misalnya di tingkat daerah berarti dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian daerah, sedangkan kalau di pusat oleh pejabat pembina kepegawaian pusat. Gitu. Baik, itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan hari ini terkait materinya. Nah, nanti akan saya kasih linknya untuk melihat beberapa video untuk dijadikan bahan ajar lainnya. Kemudian juga terdapat beberapa tugas. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.